Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Triwidodo. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang dimensi historis dan filosofis pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses transformasi diri yang holistik dan berkelanjutan, mencakup dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial, berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang berlandaskan akidah, akhlak, dan ibadah yang kokoh. Konsep dasar pendidikan Islam menekankan pada pentingnya keseimbangan antara pengembangan aspek duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam tidak hanya mempersiapkan individu untuk meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga membimbing mereka menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Secara lebih rinci, tujuan pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Tujuan spiritual, yakni bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tujuan intelektual, yakni bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. 3. Tujuan moral, yakni bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, seperti jujur, amanah, adil, toleran, kasih sayang, dan bertanggung jawab. 4. Tujuan sosial, yakni bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kepedulian sosial, mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. 5. Tujuan profesional, yakni bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sehingga dapat berkarya dan mandiri secara ekonomi. Pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan, antara lain. 1. Tauhid. Prinsip ini menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan menjadi pusat dari segala aktivitas pendidikan. 2. Keseimbangan. Pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara pengembangan aspek jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, serta ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. 3. Keseluruhan. Pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, serta mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. 4. Sepanjang hayat. Pendidikan Islam merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat manusia, mulai dari lahir hingga akhir hayat. 5. Berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber utama ajaran dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. 6. Metode yang variatif dan menarik. Pendidikan Islam menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan menarik, sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan minat belajar peserta didik. 7. Pendidik sebagai teladan. Pendidik dalam Islam harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal akhlak, ibadah, dan ilmu pengetahuan. 8. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan pendidikan Islam harus diciptakan sedemikian rupa sehingga mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Perkembangan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3 periode utama. Pertama adalah periode klasik. Pada periode ini, Rasulullah menjadi teladan utama dalam pendidikan Islam. Beliau mengajarkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan kepada para sahabat. Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan pendidikan, di mana Rasulullah menyampaikan wahyu, memberikan pengajaran, dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Setelah wafatnya Rasulullah, pendidikan Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, fokus pendidikan adalah pada penghafalan dan pemahaman Al-Quran. Umar bin Khattab mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Utsman bin Affan berperan dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf standar.
Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang ahli dalam ilmu agama dan filsafat, serta memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah periode pertengahan. Pada periode ini, pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan, seperti kutab, sekolah dasar, masjid, madrasah, dan perguruan tinggi. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan, sehingga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan geografi. Dinasti Abbasiyah menjadi pusat kejayaan pendidikan Islam dengan berdirinya Baitul Hikmah, sebuah lembaga penerjemahan dan penelitian yang mengumpulkan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Selanjutnya adalah periode modern. Pada periode ini, pendidikan Islam mengalami tantangan berat akibat penjajahan Barat yang membawa sistem pendidikan sekuler. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah mengalami kemunduran. Namun, semangat perjuangan umat Islam untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama tetap menyala. Pasca kemerdekaan, pendidikan Islam kembali bangkit dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam modern, seperti sekolah Islam terpadu, perguruan tinggi Islam, dan lembaga-lembaga dakwah. Upaya revitalisasi pendidikan Islam dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan. Saat ini, pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, serta peningkatan profesionalisme guru. Pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Filsafat pendidikan Islam merupakan landasan filosofis yang mendasari konsep, tujuan, dan praktik pendidikan dalam Islam. Filsafat ini membahas 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi pendidikan Islam membahas hakikat manusia, ilmu pengetahuan, dan realitas. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, memiliki potensi fitrah untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia juga dibekali dengan akal dan nafsu, yang harus dikelola dengan baik agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Epistemologi pendidikan Islam membahas sumber dan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, akal juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang penting, karena dengan akal manusia dapat memahami dan menafsirkan wahyu, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Aksiologi pendidikan Islam membahas nilai-nilai yang menjadi landasan dan tujuan pendidikan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa nilai-nilai penting dalam pendidikan Islam antara lain, keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, ilmu pengetahuan, amal saleh, kemandirian, dan tanggung jawab. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan materi tentang dimensi historis dan filosofis pendidikan Islam dari saya. Saya, Puji Triwidodo, memohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang saya berikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mukarrom MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.